Rangkuman materi IPA, persiapan ujian sekolah untuk kelas 6 pada tingkat sekolah dasar. Jenis-jenis lingkungan. Lingkungan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan biotik. Lingkungan biotik terdiri dari makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik terdiri dari makhluk tak hidup. Contoh, air, tanah, bebatuan, sinar matahari, dan lain sebagainya. Rubah merupakan contoh biotik karena termasuk hewan, sedangkan air termasuk lingkungan atau bagian dari abiotik. Rantai makanan. Selanjutnya pada lingkungan biasanya terdapat rantai makanan. Rantai makanan ini biasanya terjadi, astagfirullahaladzim, jangan bertele-tele lah. Rangkuman materi IPA persiapan ujian sekolah untuk kelas 6 pada tingkat sekolah dasar. Pertama, jenis-jenis lingkungan. Lingkungan itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya lingkungan biotik yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ada pula lingkungan abiotik yang terdiri dari makhluk tak hidup, contohnya air, tanah, bebatuan, sinar matahari, dan lain sebagainya. Rubah merupakan contoh bagian dari biotik, sedangkan air merupakan contoh dari abiotik. Selanjutnya rantai makanan. Pada rantai makanan dapat terjadi pada ekosistem air, dapat pula terjadi pada ekosistem darat. Di sini Bapak hadirkan contoh rantai makanan yang terdapat pada ekosistem laut dan ekosistem sawah. Ekosistem laut pertama diawali oleh fitoplankton, selanjutnya zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, ikan besar, dan juga ketika ikan besar mati, diuraikan oleh pengurai. Harus diingat, pada setiap rantai makanan, pasti terdapat yang namanya produsen. Nah, kalau di laut, produsen yang paling sering itu adalah fitoplankton. Ini produsen. Sedangkan di darat, produsen yang paling umum adalah tanaman. Pada ekosistem sawah, contoh rantai makanannya adalah padi yang dimakan oleh tikus, tikus yang dimakan oleh ulat, ulat yang dimakan oleh elang, lalu ketika elang mati, elang diuraikan oleh pengurai. Selanjutnya, jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada hewan yang pertama kita kenal dengan istilah herbivora, yaitu merupakan hewan pemakan tanaman. Contohnya sapi, kelinci, rusa, dan lain sebagainya. Ada pula hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging ini biasanya dicirikan oleh giginya yang memiliki taring dan kukunya yang memiliki kuku-kuku yang tajam. Fungsinya adalah untuk mencabik-cabik daging mangsanya. Karena dia makan daging, otomatis dia memerlukan alat untuk bisa mencabik mangsa. Kalau ternyata giginya itu tidak tajam, maka tentu sulit bagi dia untuk bisa memakan daging. Selanjutnya adalah hewan omnivora. Hewan omnivora ini biasanya dikenal dengan hewan pemakan segala. Maksudnya hewan yang memakan daging dan memakan pula tanaman. Contoh, hewan yang memakan daging dan hewan yang memakan tanaman itu adalah babi, tikus. Jadi babi itu biasanya makannya semuanya dimakan. Semua yang bisa dimakan oleh babi. Kemudian termasuk juga tikus di dalamnya. Sapi termasuk hewan herbivora. Harimau termasuk hewan karnivora. Dan tikus termasuk hewan omnivora. Sekarang simbiosis.
hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain biasanya membentuk yang namanya simbiosis. Simbiosis itu bisa terbentuk yang pertama namanya mutualisme, yaitu simbiosis saling menguntungkan. Contohnya ikan badut dan anemon laut, dan burung jalak dan kerbau. Ikan badut diuntungkan karena memiliki tempat tinggal, yaitu di anemon laut, sedangkan anemon laut diuntungkan pula karena bisa memakan sisa-sisa makanan dari ikan badut. Selanjutnya burung jalak dan kerbau. Burung jalak diuntungkan karena burung jalak bisa memakan kutu pada kerbau, sedangkan kerbau diuntungkan karena dengan kehadiran burung jalak, kutu-kutu yang ada pada kerbau yang tentu mengganggu ini bisa dihilangkan. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis yang terjadi ketika satu individu untung, sedangkan satu individu lain tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan. Contoh, mangga dan anggrek. Ketika kita melihat pohon mangga, bisa jadi di situ terdapat anggrek. Simbiosis ini menguntungkan anggrek. Kenapa? Karena anggrek memiliki tempat tinggal, sedangkan mangga tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan karena anggrek hanya numpang tinggal dan tidak mengambil sari-sari makanan dari pohon mangga. Selanjutnya ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu dan ikan remora itu termasuk simbiosis komensalisme. Ikan hiu tidak dirugikan ataupun diuntungkan dengan kehadiran ikan remora karena dia tidak memakan makanan atau berebut makanan dengan ikan remora, tidak. Ikan remora bisa jadi hanya memakan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan tidak mengganggu ikan hiu. Jadi ikan remora diuntungkan, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan. Simbiosis selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Pada simbiosis parasitisme, satu individu diuntungkan, sedangkan satunya justru dirugikan. Contohnya kutu dan manusia. Kutu untung, dia bisa dapat makanan, sedangkan manusia rugi. Kenapa? Karena menyebabkan kepala manusia ini gatal-gatal. Yang kedua, tanaman parasit dan inangnya. Kalau tadi mangga dan anggrek, anggrek itu hanya numpang tinggal, tapi tidak mengambil sari-sari makanan. Ya, mangga dan anggrek tadi. Tapi kalau ternyata tanaman parasit dan inangnya ini, ketika tanaman itu tumbuh di pohon, tumbuhan itu juga mengambil sari-sari makanan dari pohon tadi, sehingga bisa menyebabkan tumbuhan di mana dia numpang tinggal itu menjadi mati justru. Nah, ini termasuk simbiosis parasitisme. Contohnya ini ada ikan badut dan anemon laut ya. Kemudian ada ikan hiu dan ikan remora. Di sini bisa kita lihat yang besar ini ikan hiu, sedangkan yang kecil ini ikan remora. Nah, ini juga termasuk parasitisme ya, tanaman teh-tehan dan tali putri. Tanaman teh-tehan dirugikan, sedangkan tanaman tali putri diuntungkan. Selanjutnya ada istilah penyerbukan pada tanaman. Penyerbukan itu dibagi menjadi yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang melibatkan benang sari dan putik yang berasal dari bunga dan batang yang sama. Selanjutnya ada penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang melibatkan benang sari dan putik yang berasal dari bunga yang berbeda, tetapi memiliki batang yang sama. Jadi masih satu batang, tapi cabangnya berbeda. Ya, dia memiliki cabang satu punya bunga, cabang satunya lagi punya bunga. Nah, terjadilah penyerbukan antara dua bunga yang berbeda cabang tadi, tetapi masih pada satu pohon. Selanjutnya penyerbukan silang, yaitu penyerbukan yang melibatkan benang sari dan putik yang berasal dari bunga yang berbeda dan batang yang berbeda. Jadi kalau tadi satu benang sari berasal dari tanaman bunga pada cabang yang berbeda dan putiknya juga berasal dari
cabang yang berbeda, tapi masih tetap satu batang. Kalau ternyata penyerbukan silang ini justru tidak, batangnya sudah berbeda. Nah, itu namanya penyerbukan silang. Sedangkan penyerbukan bastar itu penyerbukan yang melibatkan benang sari dan putik yang berasal dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis. Jadi mirip ya seperti penyerbukan silang, hanya bedanya pada penyerbukan silang jenis tanamannya masih sama, tapi batangnya sudah berbeda. Sedangkan pada penyerbukan bastar, batangnya sudah berbeda dan jenisnya pun berbeda. Agar lebih jelas, di sini Bapak hadirkan contoh gambarnya. Nah, ini penyerbukan sendiri nih. Disitulah benang sari, disitulah putik. Jadi pada satu bunga dan pada satu batang. Sedangkan penyerbukan tetangga, bunganya udah berbeda, tapi mereka masih satu batang. Kalau penyerbukan silang, batangnya ini udah beda nih. Oh, batangnya udah beda. Atau lebih jelasnya lagi, akarnya pun beda. Satu pot A, satu pot B. Nah, itu penyerbukan silang. Tapi jenisnya masih sama. Kalau dia mawar merah, satunya juga mawar merah. Ya. Selanjutnya penyerbukan bastar. Nah, ini penyerbukan bastar. Batangnya sudah berbeda, jenisnya pun berbeda. Contohnya misalnya mawar jenis ini. Dan dengan mawar jenis yang lain. Seperti itu, berbeda. Kalau penyerbukan silang tadi masih sama jenis, misalnya ini mawar merah dengan mawar merah, sama jenisnya. Ya. Selanjutnya materi adaptasi makhluk hidup. Makhluk hidup itu beradaptasi agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh adaptasi makhluk hidup yang pertama adalah cicak yang dapat memutuskan ekornya, atau istilah lainnya autotomi ketika merasa terancam. Kemudian tumbuhan yang hidup di air memiliki daun yang lebar agar dapat memperbesar penguapan. Kalau kita lihat tumbuhan di air itu contohnya teratai, daunnya lebar-lebar. Kenapa? Agar semakin banyak uap air yang keluar. Karena dia sudah hidup di tempat yang berair. Jadi kalau dia terlalu banyak menyimpan air, bisa jadi tidak baik bagi tanaman ini. Sehingga dia harus mengeluarkan banyak air. Caranya melalui daun. Semakin luas daun, maka semakin banyak pula uap air yang keluar. Justru berbeda kalau ternyata tumbuhan tadi hidup di daerah yang minim air. Cirinya daun-daunnya kecil, bahkan menyerupai duri. Contohnya itu kaktus. Karena dia tinggal di daerah yang minim air, maka dia harus menyimpan air. Oleh karena itu daunnya harus kecil. Sehingga uap air yang keluar itu tidak banyak. Nah, kita bisa lihat ini pada tumbuhan yang hidup di air ya, tumbuhan teratai. Daunnya lebar-lebar nih, agar uap air yang ke udara itu semakin banyak. Ya. Nah, ini beda kalau ternyata kaktus. Kaktus itu daun-daunnya kecil-kecil, bahkan mirip kayak duri nih. Tujuannya apa? Agar uap air itu yang keluar dari tanaman ini sedikit hanya, sehingga cadangan airnya cukup. Selanjutnya contoh adaptasi makhluk hidup. Bentuk paruh dan kaki burung juga sesuai ya dengan jenis makanannya. Contohnya ini paruh hewan yang memakan serangga akan berbeda dengan paruh hewan yang menghisap nektar bunga. Agak mirip ya. Selanjutnya berbeda lagi kalau ternyata dia pemakan biji-bijian, paruhnya pendek ya. Sedangkan kalau dia itu memakan ikan, ini untuk burung pelikan, beda lagi. Selanjutnya untuk hewan burung pemakan daging ya. Nah, ini paruhnya. Fungsinya ini untuk mencabik-cabik daging. Tentu harus memiliki paruh yang berbeda dengan burung yang memakan nektar bunga. Selanjutnya contoh adaptasi makhluk hidup itu adalah mimikri. Ya, ini mengubah warna kulit. Contohnya bunglon. Bisa juga ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mengeluarkan bunyi dan pantulannya dan mendengarkan pantulannya maksudnya ya.
Contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Nah ini, bunglon memiliki kemampuan mimikri, berbeda ya dengan kamuflase, tidak sama. Bunglon itu mimikri. Selanjutnya ekolokasi yang dimiliki oleh kelelawar. Jadi kelelawar itu memiliki kemampuan untuk bisa melihat di malam hari. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan ekolokasi. Selanjutnya materi tentang gaya. Gaya itu adalah kemampuan untuk mengubah suatu benda. Macam-macam gaya diantaranya adalah gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek, dan lain sebagainya. Sifat magnetis. Magnet itu dapat diartikan sebagai suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Umumnya segala jenis logam dapat ditarik oleh magnet. Bagaimana sih cara membuat magnet? Cara membuat magnet yang pertama adalah digosok. Yang kedua, elektromagnetik. Yang ketiga, induksi. Nah, ini contoh digosok. Suatu besi yang digosokkan dengan magnet bisa memiliki sifat magnet. Ini contoh induksi ya. Ya, induksi ini mendekatkan magnet dengan besi. Nah, ini besinya bisa menghasilkan sifat magnet. Selanjutnya adalah elektromagnetik. Elektromagnetik ini mengalirkan listrik ke dalam logam. Nah, logamnya nanti akan memiliki sifat magnet. Selesai bicara tentang magnet, selanjutnya adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu cirinya permukaannya lunak. Contohnya busa, karpet, spons, wall, dan lain-lain. Nah, contoh penerapannya itu pada studio musik. Studio musik itu biasanya dindingnya memiliki bahan-bahan untuk menyerap bunyi, sehingga bunyi yang keluar itu tidak terlalu besar terdengar di luar ruangan. Berlanjut kepada materi sistem tata surya. Pertama adalah urutan planet di sistem tata surya kita, ya. Diawali oleh planet Merkurius, kemudian planet Venus, kemudian Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Catatan mengenai planet. Nah, Merkurius itu merupakan planet terkecil di tata surya. Jadi Merkurius yang planet pertama tadi itu merupakan planet terkecil. Selanjutnya Venus. Venus itu memiliki julukan bintang kejora. Dia termasuk planet terpanas dan paling terang di tata surya kita. Kemudian Bumi. Bumi merupakan planet tempat manusia hidup. Selanjutnya Mars. Mars ini dijuluki sebagai planet merah, memiliki gunung tertinggi di tata surya. Ya. Salah satu satelitnya bernama Phobos. Mars ini planet merah. Selanjutnya Jupiter itu merupakan planet terbesar di tata surya kita. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Bahkan dikatakan bahwa Saturnus ini dapat mengapung di atas air saking ringannya dan memiliki cincin yang dapat diamati dari bumi. Selanjutnya Uranus. Uranus itu merupakan planet terdingin di tata surya, sekaligus merupakan planet terujung ya dalam sistem tata surya yang sejauh ini kita kenal. Selanjutnya gerhana bulan. Ya, perputaran matahari dan bulan ini menghasilkan beberapa fenomena, diantaranya gerhana bulan. Lihat, gerhana bulan itu diawali oleh matahari, bumi, bulan. Terakhir ya, ingat matahari, kemudian bumi, dan terakhir bulan. Ini urutannya. Berbeda urutannya kalau ternyata gerhana matahari. Pada gerhana bulan, posisi bulan itu terletak di belakang bumi. Nah, ketika dia berada tepat di tengah seperti ini, di umbra ini, maka dia dikatakan gerhana bulan total. Di sini, ketika terdapat permukaan yang dengan warna yang tidak sama, ini gerhana bulan sebagian. Selanjutnya ada yang namanya gerhana bulan penumbra. Sekarang diagram gerhana matahari cincin. Diagram gerhana matahari dulu maksudnya ya.
Jadi kalau gerhana bulan tadi diawali oleh matahari, kemudian bumi, selanjutnya bulan. Kalau gerhana matahari itu matahari, bulan, bumi, ya, tidak sama formasinya. Pembagian planet itu dibagi menjadi ada yang namanya planet dalam, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada pula yang dikenal dengan nama planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus. Jadi yang menjadi batasan planet dalam itu adalah planet Mars. Kalau dia planet Mars, dia masih dikatakan sebagai planet dalam. Itu batasannya. Revolusi dan rotasi bumi. Revolusi bumi itu bisa menyebabkan pertama perbedaan lama siang dan malam. Jadi di suatu daerah bisa jadi siangnya itu tidak sama lamanya dengan di daerah yang lain. Selanjutnya menyebabkan gerak semu tahunan matahari, adanya perubahan musim, serta penetapan kalender Masehi. Penetapan kalender Masehi itu ditetapkan dengan revolusi bumi. Selanjutnya adalah rotasi bumi, yaitu menyebabkan pertama adanya siang dan malam, perbedaan waktu, serta gerak semu harian matahari. Jadi yang dimaksud dengan rotasi bumi itu adalah bumi itu berputar pada porosnya. Sedangkan revolusi bumi, bumi itu berputar untuk mengelilingi matahari. Selanjutnya materi, benda, dan sifat-sifatnya. Pertama besi. Besi itu sifatnya kuat, dapat menghantarkan panas dan listrik, serta mudah berkarat. Kayu selanjutnya mudah lapuk dan kuat. Karet itu elastis, plastik tahan air, kain menyerap air. Sifat-sifat benda. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas atau listrik, benda itu dibagi menjadi konduktor, yaitu benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya besi, tembaga, dan logam lainnya. Selanjutnya adalah isolator, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya kain, karet, dan lain sebagainya. Mekanisme perpindahan panas. Panas itu bisa berpindah dengan cara yang pertama adalah konduksi, yaitu melibatkan perantara padat. Contoh, ujung sendok yang terasa panas ketika dipanaskan bagian lainnya. Kemudian konveksi, melibatkan perantara juga, tapi perantaranya cair atau gas. Contohnya air. Nah, air kan cair tuh, maka dia termasuk konveksi. Kemudian uap air yang terasa panas. Kalau kita masak dengan magicom atau masak dengan panci, biasanya kan ada uap. Nah, uap panas itu termasuk perpindahan panas dengan cara konveksi. Karena dia gas. Kalau sendok tadi konduksi. Kenapa? Karena sendok itu padat, maka dia konduksi. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara. Contohnya adalah panas matahari yang langsung kita rasakan sampai ke bumi. Ini dia sendok yang dipanaskan, ujungnya nanti akan terasa panas. Kemudian air ya. Air yang dipanaskan. Kemudian ini peristiwa menjemur pakaian merupakan contoh perpindahan panas dengan radiasi ya. Menjemur pakaian dengan memanfaatkan cahaya matahari. Lebih jelasnya kita bisa melihat contoh konduksi, konveksi, dan radiasi pada gambar ini. Kita lihat ya, ketika memegang panci ini panas. Nah, ini konduksi. Kenapa? Karena zatnya benda padat, pancinya kan. Konveksi terjadi pada air karena dia zat cair. Nah, radiasi ini langsung panas dari api langsung dirasakan oleh manusia. Selanjutnya perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama kita bahas adalah tumbuhan terlebih dahulu. Tumbuhan itu berkembang biak melalui dua cara, yaitu vegetatif alami dan buatan. Contoh vegetatif alami, tunas, pisang, umbi batang, yakni kentang, umbi lapis, berbagai jenis bawang ya, umbi akar, wortel atau lobak, akar tinggal, kunyit atau jahe, geragi, stroberi, serta tunas adventif, cocor bebek. Nah, ini contoh tanaman cocor bebek. Selanjutnya perkembangbiakan makhluk hidup ya masih tumbuhan. Untuk vegetatif buatan ada cangkok, stek, okulasi,
menyambung, merunduk. Sekarang perkembangbiakan makhluk hidup, yakni hewan. Hewan itu juga berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tapi kita tidak bahas yang buatan ya, kita bahas yang alami. Alami yang pertama adalah ovipar, yakni bertelur. Kemudian vivipar, yakni beranak, dan ovovivipar, yakni bertelur dan beranak. Contoh yang paling umum biasanya adalah hewan reptil. Hewan reptil itu berkembang biaknya dengan cara ovovivipar. Ayam termasuk ovipar, paus ya termasuk vivipar, dan terakhir buaya itu termasuk ovovivipar. Selanjutnya adalah jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi rangkaian seri, cirinya tidak terdapat cabang, kemudian paralel terdapat cabang, dan gabungan. Ya, ini gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, ini dia contohnya. Seri tidak terdapat cabang, langsung saja. Selanjutnya paralel, ya terdapat cabang nih. Ini cabang untuk lampu pertama. Kemudian ada lampu kedua. Cabangnya di mana? Ini cabangnya. Ada cabangnya. Kemudian gabungan. Gabungan ini maksudnya ada yang seri dan ada pula yang paralel. Nah, ini seri. Cabangnya di mana? Ini cabang. Nah, ini juga cabang nih. Maka dia termasuk seri karena memiliki seri yang ini, ya. Dan ada pula yang paralel karena dia memiliki cabang. Selanjutnya adalah materi pubertas. Pubertas pada laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri yang berbeda. Kalau laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, kemudian tumbuhnya kumis, jenggot, dadanya membidang, bahunya melebar, tumbuhnya jakun, dan suaranya menjadi berat. Sedangkan perempuan biasanya ditandai dengan menstruasi, dadanya membesar, pinggulnya melebar, dan suaranya melengking. Oke, cukup sampai di situ untuk rangkuman materi IPA. Semoga bermanfaat.